Shalom. Shalom. Saya ucapkan selamat sore, selamat kita beribadah. Pada sore hari ini kita diberikan kemurahan oleh Tuhan untuk kita bisa datang di dalam setiap doa-doa kita. Mari bersama-sama Bapak Ibu sekalian sedang jemaat dikasih Tuhan, kita satukan hati kita untuk kita datang kepada Dia. Mari kita bersama datang di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di kesempatan kali ini, di dalam ibadah doa, Engkau berikan kami waktu untuk kami datang kepadamu. Ini bukan merupakan kuat kami, bukan merupakan usaha kami, tapi oleh karena kemurahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan segenap hidup kami, hati pemikiran kami ke dalam Engkau Tuhan, biar Engkau memimpin dan Engkau urapi kami Tuhan. Terima kasih apa yang kami lakukan dan kami kerjakan Tuhan pada kesempatan di ibadah sore hari ini bisa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Kami naikkan doa kami dengan penuh ucapan syukur kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, betapa dahsyatnya Allah kita, betapa luar biasanya Allah kita. Mari kita muliakan Dia dalam hidup kita. Kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk kita datang kepada Dia. Dalam pujian kita naikkan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Haleluya. Mari sidang jemaat naikkan pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu,
tetap Allah, walaunya semua bergoyang dan tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walaunya semua bergoncang dan tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walaunya semua bergoncang tak tergoyahkan, Kau tetap Kau tetap Allah, Kau tetap Kau tetap Allah, tetap Allah. Engkau Allah yang kami sembah, mari muliakan Dia, mari sembah Dia. Haleluya. Engkau tetap Allahku yang setia, Engkau Allahku yang tetap setia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa luar biasanya Allahku. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, syukur kami naikkan kepadamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih kemurahan-Mu. Oh haleluya. Syukur, syukur kami naikkan padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang layak kami sembah,
Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami muliakan dalam hidup kami Tuhan. Karena betapa dahsyat kuasa-Mu dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih, Engkaulah hidup kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang menjadi pengharapan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Betapa luar biasanya kuasanya buat kita. Kita yang sudah dipeliharakan, kita yang sudah diberkati. Itulah satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Yesus harapanku. Mari bersama-sama sidang jemaat kita mempujikan pujian ini. Bukan dengan kekuatan kita dapat jalani hidup ini. Oleh karena kasih kemurahannya, oleh karena pengharapan kita kepada Dia. Mari bersama kita naikkan pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup. Mari bersama naikkan ini dengan sepenuh hati. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Peganglah tanganku Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah sekali lagi. Ku pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Kaulah harapan Tuhan dalam hidupku. Kaulah harapan. Dan sekali lagi, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama sidang jemaat kita arahkan hidup kita arahkan hati kita arahkan harapan kita hanya kepada Dia. Dia yang layak kita muliakan dan kita tinggikan. Dialah Raja kita.
Mari bersama kita akan pujikan, dimuliakan dan ditinggikan. Hanya Dia Raja, segala Raja yang penuh kuasa atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dimuliakan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, tetap berdiri, kita satu di dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, kami boleh memuji mengagungkan Engkau pada kesempatan ini Tuhan. Dan biarlah Bapa di dalam surga, apa yang sudah kami pujikan, semua itu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau satu-satunya yang layak untuk dipuji, layak untuk disembah Tuhan, layak untuk dipermuliakan. Engkau segalanya bagi kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Sebentar kami mendengar firman-Mu, kami membutuhkan kuasa urapan Roh-Mu, supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengar firman-Mu, sehingga kami boleh Bapa mengalami satu keubatan dalam hidup kami oleh karena firman-Mu, dan juga mendapat kekuatan oleh karena firman-Mu Tuhan yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
kami serahkan kalau masih ada kuasa-kuasa dalam bentuk apapun yang masih mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu. Kembali satu hati mengundang kuasa nama-Mu Tuhan. Usirkan semua kuasa roh yang mengganggu, perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu terlebih dahulu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, di mana Tuhan masih terus ya memberi kesempatan kepada kita ya untuk kita bisa ada dalam ibadah, karena kita tahu karena ibadah itu adalah merupakan satu kebutuhan rohani ya dalam kehidupan kita ini ya, sehingga kita bisa kuat teguh menghadapi apapun ya, sehat ya. Inilah saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk itu mari sebelum kita datang lebih jauh untuk menyembah, untuk berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan akan nyatakan firman-Nya bagi kehidupan kita. Kita masih ada di dalam tema yaitu Yesus ditangkap di Taman Getsemani oleh Yudas. Ya, dan kita sudah membacanya berulang kali dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-50. Ya, ini tentang Yesus ditangkap di Getsemani oleh Yudas. Ya, kita sudah tahu siapa Yudas, apa yang dilakukan oleh Yudas. Ya, Yudas itu salah seorang murid dan juga sahabat Yesus. Tetapi Yudas tidak mau dan tidak punya sikap berjaga-jaga dan berdoa. Ya. Inilah ya, satu fakta yang sudah kita pelajari. Pak Yudas tidak mau berdoa dan berjaga-jaga. Artinya Yudas tidak mau mengalami penyalipan daging atau tidak mau menyerah kepada Yesus. Sehingga justru dia yang menyalibkan Yesus. Nah, Yudas menjadi pengkhianat sama dengan menjadi antikris. Kita sudah pelajari itu. Tapi mari kita akan lanjutkan untuk mempelajari tentang hal ini di dalam Markus 3. Markus 3 ayat 13 sampai 19 ya. Kita baca Markus 3, 13 sampai 19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepada Yesus. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Ya. Jadi Yesus naik ke atas bukit, memanggil orang yang dikehendakinya naik juga. Ya. Dan yang dipanggil itu datang. Dan di sana Yesus menetapkan tadi 12 orang untuk menyertai dia dan diutus memberitakan Injil. Ayat 15. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, ya, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadeus, Simon, dan Selot. Dan Yudas Iskariot.
Di sini sudah dituliskan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Jadi sebenarnya kita kalau melihat dalam ayat ini, Yudas itu adalah kehidupan yang menerima panggilan Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan. Tetapi sayang, Yudas harus terpisah untuk selama-lamanya. Oleh karena Yudas berkhianat, Yudas bagi kita gereja Tuhan, yaitu dalam bentuknya menjadi antikris. Tadi di dalam ayat yang ke-13, ya, Yesus naik ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Ya. Jadi saudara dikasihi Tuhan, panggilan itu harus sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Bukan kehendaknya kita, bukan kehendaknya siapa-siapa. Tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan memanggil kehidupan kita dengan harga yang sangat mahal. 2 kali Yesus naik ke atas bukit. Tadi yang pertama ayat 13 Yesus naik ke atas bukit. Memanggil waktu Yesus berdoa di atas bukit. Dan yang kedua dia naik di atas bukit Golgota, naik di atas kayu salib. Jadi kalau kita melihat panggilan kita itu seharga korban Kristus. Jadi kita gak bisa main-main dengan panggilan yang sesuai kehendak Tuhan. Seperti Yudas, jangan membelot. Akhirnya terpisah. Kalau kehidupan menolak panggilan Yesus, artinya tidak setia. Seperti Yudas, sama dengan kita berhutang darah. Hutang yang tidak bisa dilunaskan. Darah Yesus itu sangat mahal harganya. Karena darah orang yang benar. Membutuhkan darah, pergi ke PMI. Berapa bayar? Bisa bayar. Tetapi darah Yesus enggak bisa. Ada yang bisa membayar. Siapapun enggak bisa. Karena harganya sangat mahal. Ya, darah orang yang benar. Ya. Jadi Yudas, saudara dikasih Tuhan. Ya, dipanggil tapi dia membelot. Ya. Jadi kita harus mengerti kalau kita dipanggil sesuai kehendak Tuhan, jangan kita seperti Yudas berkhianat. Yohanes 13 ayat 29 ini menunjukkan bahwa Yudas itu orang kepercayaan Tuhan. Jadi bukan sekedar dipanggil tapi menjadi orang kepercayaan Tuhan. Tapi akhirnya Yudas berkhianat kepada Yesus. Yohanes 13 ayat 29. Karena Yudas memegang kas menjadi bendahara, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu. Atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Jadi selain ditetapkan sebagai rasul, tadi dipanggil, Yudas juga ditetapkan sebagai bendahara. Tadi memegang kas. Berarti Yudas adalah orang kepercayaan Tuhan. Tetapi akhirnya Yudas berkhianat kepada Yesus. Dan ini harus menjadi perhatian kepada kita. Sebab bagi kita ya, adalah sekalipun kita sudah dipanggil oleh Tuhan sesuai kehendak Tuhan dan sudah menjadi kepercayaan Tuhan, tapi masih bisa menjadi pengkhianat. Ini hati-hati. Dan kenapa kembali kita melihat, mengapa Yudas sampai berkhianat? Yang pertama tadi, ya,
ayat yang ke-47 dari Injil Matius 26 sudah kita baca, tapi mari. Karena ini menjadikan satu, kenapa Yesus sampai berkhianat. Matius 26 ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara dengan Yudas, berarti Yesus masih berbicara, masih menyatakan firman Tuhan. Datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, yang disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Ini alasan yang pertama, sebab Yudas tidak sungguh-sungguh dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam mendengarkan firman Tuhan. Tadi Yesus lagi berbicara, tidak saksama. Ini alasan yang pertama. Yudas tidak sungguh-sungguh mendengarkan pemberitaan firman, yang akhirnya Yudas yaitu menjadi pengkhianat. Untuk itu biarlah kita mempelajari. Ya. Karena mendengar firman Tuhan, ya, itu adalah salah satu kebutuhan rohani. Kita sudah mendengarkan, ya, di dalam ibadah raya kemarin, hari Minggu, salah satu kebutuhan pokok rohani itulah firman Tuhan. Jadi karena tidak sungguh-sungguh, maka saat itu Yudas bisa berkhianat. Jadi saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam Lukas 8 ayat 18, Lukas 8 ayat 18, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi kenapa Yudas sampai berkhianat? Itu oleh karena tidak sungguh-sungguh di dalam mendengar firman Tuhan. Sedang di dalam Lukas tadi dikatakan kita harus memperhatikan cara mendengar firman. Ini yang menentukan kehidupan kita. Saya sampaikan hari Minggu, jangan karena online mendengarkan firman disambil. Sambil lalu kerja ini seperti mendengarkan radio aja. Jangan disambil. Harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai nanti berkhianat. Mulai dari mendengarkan firman tidak sungguh-sungguh, nanti akhirnya berkhianat seperti Yudas. Hati-hati. Hati-hati. Saudara dikasih Tuhan. Dikatakan tadi, perhatikan cara kamu mendengar firman. Ayat lain mengatakan, mendengar, memperhatikan. Seperti memperhatikan pelita. Pandang itu terus. Lihat itu terus. Hati-hati. Sekarang mungkin sudah tidak merasakan. Tapi nanti sama dengan berkhianat. Bagian antikris nanti akan binasa. Untuk selamanya. Jangan kita main-main. Kalau cara mendengar kita benar. Ya, cara mendengar firman. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini, cara mendengar firman itu menentukan kehidupan kita. Kalau berkhianat seperti Yudas, hilang, tertinggal. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Saudara, jika kita mendengar dengan benar, maka kita akan punya iman. Tadi dikatakan ya, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Diberi apa? Mempunyai apa? Mempunyai iman. Siapa tidak mempunyai daripadanya akan diambil
juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi dari cara mendengar firman inilah yang menentukan kehidupan kita. Tadi dikatakan mempunyai apa? Mempunyai iman. Kalau cara mendengar benar, kita akan punya iman dan akan ditambahkan. Diberikan jabatan, diberikan karunia oleh Tuhan kepada kita. Dan kita semakin ditambahkan oleh Tuhan. Yudas sudah mempunyai jabatan, bahkan dipercaya oleh Tuhan. Tapi karena cara mendengar firman tidak benar, maka jabatannya diambil oleh Tuhan. Jabatannya semua, kepercayaan tadi diambil oleh Tuhan. Jabatannya harus diambil oleh Tuhan. Mari, akhir zaman ini kita harus hati-hati. Saya katakan ulang. Saya tidak tahu siapa yang ada dalam ibadah. Mungkin saudara bisa dengan supaya saya bisa tahu siapa yang ibadah, saudara bisa chat. Ya. Waktu mendengarkan firman Tuhan banyak ya. Haleluya. Ya. Terima kasih. Ya. Mendapat kesempatan kemurahan Tuhan. Wah, saya tahu ini siapa nih. Tapi ada juga yang pakai nama samaran sampai sekarang saya nggak tahu tuh. Ya, nggak tahu siapa pakai nama-nama samaran. Ya. Saudara yang ikut silakan semua. Seperti ini loh aku hadir dalam ibadah. Ya, tapi bukan itu saja, tapi harus sungguh-sungguh waktu mendengarkan firman Tuhan. Jangan main-main. Ya. Saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita mendengar firman benar, maka kita akan mengalami keubatan hidup dan menghasilkan buah-buah roh sampai nanti menjadi serupa, menjadi segambar dengan Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Galatia 5 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ini buah-buah roh. Jadi cara kita mendengar firman benar, kita akan mengalami keubatan hidup dan menghasilkan buah-buah roh. Bukan sekedar dipimpin roh, tapi menghasilkan buah-buah roh sampai nanti menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, buah roh tadi ya, ada berapa? 9. Ini menunjuk gambar dari Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Kita harus mendengar dengan cara yang benar ini. Kalau nanti saudara membaca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, saudara nanti baca di rumah, catat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7 saudara baca. Sampai dikatakan di dalam ya, ayat yang ke-7 ya, ayat yang ke-6 ya, itu di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain. Ya, itu di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-6. Nanti saudara baca seluruhnya. Ya. Sebab di antara terdapat orang-orang menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ayat 7, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Inilah namanya penyelundup,
orang-orang yang menyelundup. Datang di dalam ibadah hanya untuk menyelundup, bukan untuk mau disucikan. Ya, seringkali ada yang datang hanya untuk katakan menyelundup, kepengin tahu. Kepengin tahu. Orang-orang yang menyelundup tadi datang ibadah hanya untuk menyelundup, bukan untuk disucikan. Jadi saudara dikasih Tuhan tadi, penyelundup atau penyusup ini suka diajar tapi tidak pernah praktek firman. Ayat 7 tadi. Walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi sama dengan tidak praktek firman. Praktek mendengar firman yang salah. Ya, mendengar firman yang salah. Antara lain, tadi saya sudah sampaikan. Tapi di sini kita lihat praktek mendengar firman yang salah. Antara lain, yang pertama Matius 13 ayat 4 dan 19. Matius 13 ayat 4 dan 19. Pada waktu ia menabur, ini penabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi praktek yang pertama, mendengar firman dengan hati bagaikan jalan. Hati yang jalan-jalan. Enggak dengar dengan sungguh-sungguh. Mendengar firman sambil jalan-jalan tadi disambil. Ini dan itu. Saudara dikasih Tuhan. Sehingga pasti firman itu hanya didengar sebagai satu berita saja, tapi tidak akan tertanam, tidak akan masuk di dalam hatinya menjadi iman. Ya. Sehingga tetap tidak bisa mengerti firman. Orang yang sudah datang, duduk, mendengar firman dengan sungguh-sungguh mencatat. Ya, kadang-kadang tidak bisa 100% saat mendengar itu. Untuk bisa mengingat semua, mengerti semua. Tetapi mohon urapan Roh Kudus diulang kembali, akhirnya akan mengerti. Jadi ini perlunya yaitu mendengar firman menjadi perhatian, yaitu kita mencatat. Sampai di rumah nanti kita ulang lagi, sampai mengerti nanti. Jangan katakan firman-Nya sulit. Firman Tuhan tidak ada yang sulit. Amin. Kalau kita mau dengan sungguh-sungguh dalam urapan Roh, perhatian kita sungguh-sungguh. Ya. Saudara dikasih Tuhan, anak-anak belajar, kita dulu belajar. Ya tidak ngerti. 1 ditambah berapa jadi berapa? Tidak ngerti kita. Tapi karena kita mau sungguh-sungguh mencatat, mempelajari, akhirnya kita ngerti. Sama. Saudara dikasih Tuhan. Kalau di dalam kuliah gak memperhatikan, gak mau mencatat, waktu ujian sekalipun open book, gak akan bisa lulus. Oleh karena dosen menuliskan begitu cepat, terus menerangkan yang mungkin tidak ada di buku. Tapi kalau kita mencatat, kita bisa mempelajari juga dari buku catatan itu. Sehingga kita juga bisa mengerti. Inilah saudara dikasih Tuhan di hari akhir ini. Saya berdoa supaya sidang jemaat sungguh-sungguh dalam mendengar firman Tuhan. Secara online, jangan sambil jalan-jalan atau disambil. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Akibatnya adalah tidak
mengalami keubahan hidup. Karena apa tadi dikatakan benih itu diambil. Benih itu diambil. Sehingga tidak menjadi iman. Jadi saat-saat firman ditaburkan, biarlah kita menyediakan tanah hati untuk menerima firman. Bukan tanah hati yang berbatu-batu dan sebagainya, tapi tanah hati yang baik, tanah hati yang subur. Itulah praktek mendengar firman yang salah. Ditaburkan tapi tidak sungguh-sungguh. Mari kita berubah. Cara mendengar firman. Yang kedua, mendengar firman yang salah kedua, Matius 13. Matius 13 ayat 5 dan 6, nanti 20 dan 21 sekaligus. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ini praktek kedua yang salah dalam mendengar. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Artinya mendengar firman dengan hati yang bagaikan batu, hati yang keras. Kalau firmannya keras, hatinya keras mental. Saudara, tembok ini keras. Saudara lempar dengan bola yang keras, mental. Temboknya juga dari baja, bolanya juga dari baja, mental. Jadi saudara dikasih Tuhan. Ini praktek kedua yang salah. Benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Mendengar firman, hatinya keras. Seperti Yudas tadi menolak. Tanda keras hati yaitu menerima firman dengan emosi. Oh, saat firman disampaikan merasa senang bahagia. Oh, haleluya, haleluya, luar biasa. Firman itu dibukakan luar biasa, haleluya. Ada rasa senang bahagia. Tapi setelah ada konsekuensi penderitaan daging karena mau praktek firman, maka hatinya kecewa. Wah, enggak bisa praktek firman. Jadi tandanya adalah cepat bangga, tapi juga cepat kecewa. Dalam KKR, wah luar biasa, haleluya. Sampai di rumah, tetap keras hati. Tidak mau untuk praktek. Bahkan firman yang keras itu membuat hati ini kecewa untuk melakukannya. Cepat bangga, cepat kecewa. Praktek yang ketiga, praktek mendengar firman salah yang ketiga. Untuk itu, ubahkan cara mendengar firman. Kemudian yang ketiga Matius 13 ayat 7 dan 22. Ayat 7 dan 22. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghibitnya sampai mati. Ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia itu dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak bisa berbuah. Ini praktek yang ketiga. Mendengar firman tapi dengan hati
hati yang khawatir. Artinya tidak dapat mempraktikkan, tidak dapat melakukan firman oleh karena khawatir. Akibatnya adalah tidak dapat berbuah yang akhirnya menjadi antikris. Banyak mendengar firman, tetapi khawatir untuk melakukan firman Tuhan. Ini saudara dikasih Tuhan, sering terjadi. Ini jangan sampai kita mendengarkan firman. Kemudian keadaan situasi itu menghimpit kita ini. Sehingga kita tidak dapat mempraktikkan firman, tidak bisa melakukan firman Tuhan. Mari kita perhatikan, saudara dikasih Tuhan. Di dalam Injil Matius, kembali pasal yang ke-13 juga. Injil Matius pasal 13 tadi 5, 6, 7. Sekarang 8 dan 9. 8, 9 dan 23. Matius 13. Ayat 8 dulu. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali dan 30 kali lipat. Tadi sudah dibaca. Jadi cara mendengar firman yang benar, ya, supaya tidak menjadi pengkhianat, yaitu mendengar firman dengan tanah hati yang baik, tanah hati yang subur, tanah hati yang lembut. Ya. Tadi tanah hati yang keras mental. Cara mendengar yang benar, tanah hati yang lembut. Itulah kehidupan yang mampu mendengar firman sekeras apapun. Sehingga bisa mengerti, yakin akan firman. Dan firman menjadi iman dalam kehidupan kita. Dan bisa dipraktekkan. Bukan sekedar menjadi iman. Iman tanpa perbuatan iman mati. Tidak ada artinya. Tapi mendengar firman, tanah hati yang lembut, sampai memiliki iman dan dipraktekkan. Jadi kehidupan yang mendengar firman dengan benar tidak menjadi antikris, tapi menghasilkan buah-buah roh dan nanti akan menjadi serupa dengan Yesus. Itu Yudas, ya, salah dalam mendengar firman. Yang kedua, ya, Yudas salah dalam persekutuan. Matius 26 ayat 47 kita akan baca ulang. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari kedua murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Ini alasan kedua, Yudas salah dalam persekutuan. Seharusnya Yudas ada di antara 12 murid bersama Yesus. Itu persekutuan yang karena Yudas sudah dipanggil sesuai kehendak Tuhan. Ya, dipilih sesuai kehendak Tuhan. Harusnya Yudas tetap ada dalam persekutuan, yaitu dengan Yesus dan murid-muridnya. Ya, saudara dikasih Tuhan. Di sini kita melihat Yudas salah dalam persekutuan ini. Yudas ini justru bersekutu dengan imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi yang ajarannya berbeda dengan Yesus. Ya.
Jadi kita harus bersekutu dengan pribadi Yesus lewat firman-Nya, Roh Kudus. Ya, kita mau bersekutu. Tadi bersekutu salah satu dari kebutuhan rohani kita. Bersekutu tapi yang benar ini. Ya. Jadi persekutuan itu menentukan apakah kita nanti bisa sama dengan Yesus atau justru melawan Yesus. Jadi kita harus bersekutu kepada Yesus. Bersekutu dengan firman pengajaran yang benar. Firman yang tertulis dalam Alkitab yang diwakilkan Tuhan. Diterangkan. Ayat menerangkan ayat. Yesaya 30 ayat 1. Yesaya 30 ayat pertama. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, bukan rancangan Tuhan. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Jadi kalau persekutuan itu tidak benar, dipaksakan. Artinya persekutuan bukan oleh dorongan Roh Kudus. Akibatnya dikatakan dosa bertambah-tambah. Justru semakin bersekutu, dosa semakin bertambah-tambah dan semakin serupa dengan setan Tritunggal. Buktinya yaitu Yudas semakin bersekutu. Dia tinggalkan persekutuan yang benar dengan Yesus dan murid-muridnya. Dia bersekutu dengan imam-imam kepala. Ya, meninggalkan persekutuan yang benar, masuk dalam persekutuan yang tidak benar. Ya, persekutuan yang benar didorong oleh Roh Kudus. Ya, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa Yudas berian? Yudas tidak menghargai panggilannya. Ya, Yudas tidak menghargai panggilannya. Dia sudah dipanggil. Tapi dia lakukan semua itu. Meninggalkan yaitu panggilannya. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Ya. Akibatnya tadi. Karena Yudas tidak menghargai panggilan Tuhan. Maka dia berkhianat. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Di sini kita bisa melihat ya dengan begitu jelas. Ya. Yudas ya, sebenarnya Tuhan Yesus itu maha tahu akan kehidupan Yudas yang nantinya akan menjadi pengkhianat. Maka dikatakan Yudas pengkhianat. Tapi Yesus tetap memanggil Yudas. Nah, ini. Sekali lagi, Tuhan Yesus maha tahu bahwa kehidupan Yudas nanti akan menjadi pengkhianat. Tetapi Yesus tetap memanggil Yudas untuk apa? Memberi kesempatan kepada Yudas. Bagi kita adalah Tuhan memanggil kehidupan kita dari latar belakang, dari kondisi apapun. Untuk apa? Memberi kesempatan kepada kita. Apapun yang ada di kehidupan kita, latar belakang apapun. Kalau dipanggil oleh Tuhan, ingat. Bukan saja surga, darah Yesus. Tapi justru di satu, Tuhan panggil kita untuk memberi kesempatan kepada kita. Tahu. Tuhan bukan datang, maha tahu. Tapi tetap diberi kesempatan. Tapi Yudas tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Yohanes 10 ayat 3, ayat pengembalaan, pasal pengembalaan. Yohanes 10 ayat 3.
untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntutnya keluar. Ini sama dengan panggilan Tuhan itu secara pribadi. Karena apa? Namanya dipanggil satu-satu. Masing-masing menurut namanya dipanggil. Ya. Kalau saudara sedang berkerumun, panggil, hei, ayo ke sini. Ya. Tapi yang dipanggil sekarang disebut namanya. Dari kerumunan itu panggil, si A mari, si A yang datang. Jadi kita melihat di sini panggilan Tuhan itu secara pribadi. Satu-satu namanya. Dia dipanggil dipanggil secara pribadi. Dengan segala kelemahan kita, dengan segala kekurangan kita. Tapi Tuhan punya tujuan untuk memberi kesempatan kepada kita. Supaya kita bisa mengalami keubahan. Jadi ingat, Yesus memberi kesempatan kepada Yudas lewat digembalakan selama 3 tahun oleh Tuhan. Yesus sendiri yang menggembalakan. Tetapi sayang, Yudas tidak memanfaatkan kesempatan dan tetap mempertahankan manusia lama atau manusia daging. Jadi kalau siapapun kita dipanggil oleh Tuhan, kita melatar belakangnya jelek banget. Kalau dilihat jelek banget. Tetapi kalau dipanggil oleh Tuhan, berarti saudara sedang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami keubahan. Jangan seperti Yudas. Jadi mulai cara mendengar firman itu harus diperhatikan. Ya. Sekali lagi saya tekankan, sekalipun online. Perhatikan. Jangan sampai nanti kita seperti Yudas itu. Roma 11 ayat 29. Roma 11 ayat 29. Ya, ayat 29 ya. Sebab Allah, ingat, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sekali lagi, Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sekalipun kita sudah dipanggil, sudah dapat kasih karunia, tapi kalau seperti Yudas tidak mau, maka dikatakan Tuhan tidak menyesali itu. Tuhan tidak nyesal. Sore malam hari ini, apapun keadaan kita, selama firman Tuhan masih diberitakan, Tuhan tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya kepada kita. Dengan syarat. Ya, dengan syarat. Yang pertama, asal kita mau berubah. Yang kedua, asalkan kita mau menghargai panggilannya. Tadi, untuk memanggil kita, Yesus harus mati di atas kayu salib terlebih dahulu. Ini saudara dikasih Tuhan. Yang ketiga, cara menghargai panggilan Tuhan. Kalau kita tidak berbuat dosa lagi, bisa mengaku dosa, dan kalau diampuni tidak berbuat dosa lagi. Yudas tidak pernah bisa mengaku, bahkan sampai kesempatan terakhir, sehingga Yudas binasa untuk selama-lamanya. Dan selanjutnya, ya, kalau kita mau mendengar firman, syaratnya sampai taat dengar-dengar, sampai daging tidak bersuara. Dan yang terakhir, bertekun di dalam doa.
doa itu juga salah satu dari kebutuhan rohani kita. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau digembalakan, tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Itu ibadah itu merupakan salah satu kebutuhan rohani kita. Tadi kemarin sudah kita mendengar. Ya, berdoa salah satu kebutuhan rohani, ibadah salah satu kebutuhan rohani. Saya kembali ulang. Di dalam kehidupan jasmani kita, saudara membutuhkan apa untuk hidup? Makan, ya, minum, dan bernafas. Betul? Siapa yang tidak butuh makan? Aku tidak usah makan. Puasa selamanya. Ya, sebentar juga koid. Yang enggak butuh minum. Ya, kering. Ya. Yang enggak butuh nafas apalagi. Sudah jelas KO. Ya. Enggak usah lama-lama. Itu hanya detik atau menit. Tutup hidungnya, mulutnya tutup. Enggak lama juga koid. Tidak berbeda dengan kehidupan rohani kita. Kita membutuhkan yaitu makan. Lewat ibadah PA dan dalam perjamuan suci. Ya, firman dan perjamuan suci. Makan kita butuh untuk rohaninya sehat. Minum kita butuh untuk kepuasan kita, tapi kepuasan sesuai kehendak Tuhan. Ibadah raya. Ibadah doa penyembahan seperti sore malam hari kita butuh untuk bernafas. Jadi 3 macam ibadah pokok itu bukan katanya dipaksa, bukan katanya peraturan dan sebagainya. Itu kebutuhan kita, kebutuhan rohani kita. Supaya rohani kita hidup sampai nanti masuk dalam kekekalan. Ini saudara kasih. Ya. Kalau saudara tidak mau secara rohani, dengan 3 macam ibadah pokok. Coba saudara lakukan secara jasmani, enggak usah makan. Satu aja enggak usah makan. Ya. Yang paling gampang ya sudah, satu aja. Kalau enggak bernafas, tutup langsung. Ingat, inilah kebutuhan rohani kita. Harus diperhatikan ini. Ya. Jangan sampai ya, kalau sudah meninggalkan pelayanan, hati-hati. Ya, berarti loyo. Karena tidak makan. Mungkin minum tok, kelempokan. Enggak doa, enggak ada napas, mati. Hati-hati. Kalau sudah meninggalkan pelayanan, kita harus kembali melayani Tuhan. Amin. Siapa yang sudah merasa loyo dalam pelayanan, kembali. Caranya bagaimana? Ikut. Kebutuhan rohani itu. Sekalipun online saudara dengan sungguh-sungguh, Tuhan memberi kesempatan kepada kita ini. Sampai nanti kita masuk kota Yerusalem yang baru. Pelayan siap. Wahyu 21 ayat 14. Wahyu 21 ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 rasul, ke-12 rasul anak domba itu. Jadi kalau kita menghargai panggilan Tuhan, hasilnya nama kita tertulis dalam kerajaan surga. Kalau nama kita tertulis dalam kerajaan surga, kita akan mendapatkan semuanya. Amin. Seringkali kita mengejar
yang duniawi dengan getol. Tapi kita lupa apakah nama kita nanti tertulis di dalam kerajaan surga atau tidak. Jadi hari-hari ini kita harus tetap menghargai panggilan Tuhan. Dan tetap melayani Tuhan sampai garis akhir. Nanti nama kita tertulis. Kalau nama kita tertulis, ada satu kebahagiaan surga yang luar biasa bagi kehidupan kita. Mari perhatikan, ini mungkin keras, tapi itu untuk kebaikan kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Mari kita ambil sikap untuk datang menyembah kepada Tuhan. Datang mohon pertolongan Tuhan di dalam doa-doa. Mari kita pujikan pujian. Merupakan satu pengakuan kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam kelemahan, apapun yang kalau dipanggil oleh Tuhan ini, tak pernah ku ragukan. Itu merupakan kasih Tuhan, jangan sia-siakan. Ya. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan. Sekali lagi dari atas, sekali lagi dari atas. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan
kasih Tuhan, perhatikan di hari-hari akhir ini kita sudah dipanggil atas kehendak Tuhan. Jangan sampai seperti Yudas yang sudah mau meninggalkan pelayanan, yang sudah meninggalkan dan punya rencana meninggalkan pelayanan apapun bentuknya. Ampuni, kembalilah untuk sungguh-sungguh dan jangan tinggalkan. Nanti seperti Yudas yang akhirnya akan binasa. Mari kita coba perhatikan. Tuhan masih tetap memberi kesempatan bagi kita. Terima kasih. Kita pujikan kurnia 2 kali. Nanti Bapak Sophie akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas semua apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Itulah rencana Tuhan yang indah bagi kita. Ya, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya sekali lagi kita akan pujian kurnia. Kau berfirman dan Kita akan angkat tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan akan mampu menyembuhkan kita, memulihkan kita, menyelamatkan kita. Kita mau satu di dalam Haleluya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, Engkau berikan hidup kami panggilan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau Tuhan mempergunakan kesempatan yang baik ini Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, di dalam kami mendengar firman-Mu. Baik di dalam perbuatan kami, di dalam sikap-sikap kami yang kurang menghargai akan firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, supaya kehidupan kami Tuhan tidak seperti Yudas Tuhan. Oh Tuhan, tapi kali ini Tuhan, kami boleh menerima firman-Mu. Firman-Mu yang sanggup mengubahkan kehidupan kami. Firman-Mu yang sanggup memberikan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkaryalah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Melalui kuasa firman-Mu Tuhan, melalui sabda-Mu Tuhan. Pada saat kesempatan ini Tuhan, boleh kami menerima itu Tuhan. Dan boleh kami lakukan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang sudah begitu baik. Engkau yang sudah memberkati hidup kami dengan firman-Mu. Kiranya Engkau pertetapkan firman-Mu dalam hati kami. Pertetapkan firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami boleh melakukan setiap firman-Mu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sehingga kehidupan kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan janji-Mu. Kehidupan kami bisa Tuhan mengeluarkan, memberikan suatu buah-buah roh di dalam hidup kami ini Tuhan. Untuk kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini. Setiap kami sidang jemaat-Mu Tuhan, yang di dalam
pergumulannya Tuhan. Yang pada kesempatan sore hari ini Engkau tahu satu persatu. Engkau tahu apa yang dirindukan, Engkau tahu apa yang diinginkan, Engkau tahu apa yang Tuhan dia mau Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Amin. Yang di dalam Haleluya. berkesusahan Tolong, Engkau hiburkan. Angkat Yang dalam kuasamu kelemahan bersakit. Engkau kuatkan Tuhan. Ya. Sehingga kami sidang jemaat-Mu Ya. Tuhan bisa tetap di dalam Engkau Amin. Tuhan. Haleluya. Tetap di dalam Tuhan jalan yang Engkau tunjukkan Tuhan. Terima kasih kasih. Tuhan. Terima kasih Terima sekali lagi. Ampuni kami. Yesus. Ampuni kami yang kurang Haleluya. menghargai daripada firman-Mu Tuhan. Haleluya. Pada kesempatan sore hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Ya. Engkau memberkati kami Ya. Tuhan. Terima Terima kasih Engkau memakai hamba-Mu dan Ya. Engkau sudah memberkati hamba-Mu yang Ya, menyampaikan terima berkat kasih. firman-Mu untuk Terima sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima Sehingga kasih. kehidupan kami sidang jemaat-Mu boleh dibangkitkan Tuhan, boleh dikuatkan Tuhan, boleh diberkati Tuhan. Terima kasih bukan hanya secara jasmani, tapi terlebih itu kehidupan kami diberkati secara rohani Tuhan. Terima kasih sehingga Terima kehidupan kami menjadi kehidupan jemaat yang dewasa. Terima Amin. kasih Bapa, terima kasih Terima Tuhan buat firman-Mu, Ya. buat kebaikan-Mu, Ya. buat segala berkat-Mu pada sore hari Amin. ini Tuhan. Kau memberkati kami semua Ya. Tuhan. Dan kami naikkan doa kami dengan Ya. penuh ucapan syukur Amin. kami. Haleluya. Hanya di dalam satu nama Ya. yang penuh kuasa, di dalam nama Haleluya. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kembali hanya ucapan syukur yang kami boleh panjatkan kepadamu oleh karena kebaikan-Mu, perhatian-Mu bagi kehidupan kami ini Tuhan. Sekeras apapun firman-Mu Tuhan, biarlah kami semua boleh menyediakan tanah hati yang lembut supaya firman itu boleh tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami ini sehingga saatnya nanti nama tertulis di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berdoa untuk keadaan situasi yang ada baik dalam negara kita, baik di kota, kabupaten dan sekitarnya, supaya semua itu tetap ada di dalam jangkauan-Mu Tuhan. Karena semua rencana yang ada padamu Tuhan, kami tahu Engkau waktunya akan menyelesaikan Tuhan. Rencana-Mu yang indah bagi kehidupan kita, orang-orang percaya mempercayai kehidupan ke dalam tangan-Mu. Sehingga kesempatan-kesempatan ini Tuhan memberi kesempatan kita justru untuk bisa bersungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar juga berdoa bagi masyarakat yang ada untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Engkau akan memberkati setiap kehidupan nikah, sidang jemaat-Mu Tuhan. Yang ada masalah dalam nikah, Engkau pun akan campur tangan untuk menyelesaikan. Dan firman-Mu boleh menyelesaikan semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati setiap pelayan-Mu dan juga pelayan pada sore malam hari ini, berkati semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan selesaikan ibadah ini dan biarlah berkat-berkat Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Damai sejahtera dan kasih karunia juga dilimpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hanya menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biar mereka semua bisa lebih memperhatikan akan firman. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai surga yang mengasihi, yang percaya bersama katakan amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Dan sampai ibadah
yang akan datang. Haleluya.